Baik, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ana Wulandari SEMM selaku Kaprodi Manajemen, yang kami hormati narasumber kita Ibu Profesor Diana Mutiara Leni, dan juga Bapak Ibu mahasiswa Magister Manajemen dan tamu tangan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar program studi Magister Manajemen. Tak lupa pula salawat berkah salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyan Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang telah bersedia hadir pada malam acara hari ini. Saya Rina Mutiara sebagai moderator akan memimpin acara pada malam hari ini. Sebelum mulai, kita langsung saja membuka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kaprodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Kepadanya saya persilahkan. Silakan, Bu Rina, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita menyelenggarakan seminar seperti biasanya satu semester satu kali untuk di Prodi Manajemen program S2 Magister. Saya berharap seminar kali ini memberikan manfaat ilmu kepada Bapak Ibu semua. Dan dengan bangga saya perkenalkan Ibu Profesor Dina Mutiara Leni. Beliau ini teman seperjuangan dulu waktu kuliah doktor. Jadi satu kelas ceweknya cuma 2, cuma saya dan Bu Dina. Jadi pulang kuliah saya antar sampai rumah, mau berangkat kuliah saya jemput di rumah. Pokoknya pacar saya dulu. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Dina bersedia untuk memberi sharing ilmu dengan Bapak Ibu di MM UPB. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ana yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beranjak langsung ke acara selanjutnya, yaitu langsung saja ke acara inti ya, yakni pemaparan materi dari narasumber kita yang akan membawakan materinya yang sangat luar biasa pada kali ini. Tentunya pada forum ilmiah seperti ini tentu cukup penting serta menarik untuk mahasiswa diikuti karena tentunya banyak informasi yang bisa diperoleh oleh kita semua. Nah, oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan serta mengikuti webinar dengan baik. Nah, berikut saya sampaikan ada beberapa ketentuan acara webinar kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama, nanti akan disampaikan materi oleh narasumber kita, kemudian peserta juga tidak diperbolehkan untuk melakukan instruksi. Nanti juga akan diberikan sesi tanya jawab yang dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya, dan juga mohon untuk menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Saya beritahukan juga kepada peserta yang mengikuti webinar pada malam hari ini untuk dapat mengisi absensi yang akan saya berikan nanti di akhir acara. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, kita sapa dulu nih kepada Ibu Dr. Dina Mutiara Leni. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Rina. Bagaimana, Bu? Sehat? Sehat, sehat. Puji Tuhan, sehat. Baik, langsung saja ke dalam materi.
Ya, dipersilakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam. Salam kebajikan buat kita semua. Ya, teruntuk Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Anna Wulandari, sahabat saya yang sangat saya sayangi ya. Kita berteman sangat awet ya, walaupun jarang ketemu, tapi kalau ketemu kualitasnya luar biasa ya, Bu Ana, teman seperjuangan. Terima kasih sudah mengundang saya di webinar dari program MM Universitas Pelita Bangsa pada malam hari ini. Lalu saya juga menyapa kepada moderator kita, eh, Mbak Rina Mutiara. Namanya mirip sama saya. Kalau ini Rina Mutiara, saya Dina Mutiara. Nah, Ada mutiaranya ya, Bu. iya benar. Berarti kita namanya udah mirip nih ya antara moderator dengan saya. eh Malam ini saya diminta untuk membawakan satu materi ya yang terkait dengan bidang ilmu ekonomi, bisnis dan manajemen tentunya ya, dan semoga bermanfaat nih nanti apa yang saya sharingkan. Karena ini kelas S2 itu memang sudah dituntut untuk mandiri juga gitu ya, belajar secara mandiri dan melakukan banyak hal itu untuk pengembangan keilmuan ya secara kritis. Nah, sehingga saya malam ini tidak ngajar ya, tetapi sharing ya, dan kita nanti akan apa sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh moderator, kita nanti bisa saling berbagi ya, diskusi. Oke, saya boleh langsung aja ya ini ya. Oke, Boleh, silakan, Ibu. saya share materinya. Oh, ternyata harus ada passwordnya. Passwordnya apa Bu Ana? Sama dengan password Zoom-nya? Nggak pakai password, Ibu share screen aja orang Ibu co-host. Nggak bisa nih dibilang to share your computer Oh, kenapa? audio. Coba. Oh, nggak bisa nih. Ya Masa udah. sih, Bu? Nah ini? Karena saya mau share itu juga tadi apa audio. Nanti ada videonya sedikit soalnya. Oke, nggak apa-apa. Saya mulai ya. Ah, Oke, jadi malam ini saya akan membawakan tentang strategic innovation based on technology. Nah, sekarang eh, sebelum saya mulai, ya kira-kira dalam kurun waktu 5 sampai dengan eh, dalam kurun waktu 5 tahun ini deh, ya Bapak Ibu, kira-kira ada inovasi teknologi apa yang Bapak Ibu rasakan tuh luar biasa di dalam 5 tahun ini? Mungkin ada satu dua orang yang mau cerita, silakan. Atau mau coba teknologi ini Bu, teknologi apa gitu misalnya. Lalu apa lagi gitu, kira-kira di bidang teknologi. Ada yang mau coba? Kira-kira atau Mbak moderator dulu. Mbak moderator, dalam kurun waktu 5 tahun ini nih, ada teknologi apa yang luar biasa berkembang? Ibu. Oh, oke. AI ya, Bu. Teknologi AI ya, katanya
Kalau orang Sunda bilang si AI gitu ya. Si AI atau AI. Ya, kita rasakan itu luar biasa berkembang ya, dan sepertinya tidak terbendung, ya enggak? Kemudian kita pertama-tama kaget-kaget, tapi lama-lama akhirnya, wah iya ya ternyata udah makin terekspos. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh strategi apa namanya inovasi berdasarkan teknologi yang sangat pesat ya 5 tahun belakangan ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa inovasi itu bisa menjadi strategis buat sebuah perusahaan ya atau buat sebuah bisnis ya, tetapi memang ada hal-hal yang harus dipersiapkan gitu ya. Oke, sebelumnya saya berkenalan dulu dengan Bapak Ibu semua ya. Saya S3 apa dulu saya lulus dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ya. Jadi dasar saya tuh dulu D4 untuk manajemen pariwisata. S2-nya saya di UPH, lalu S3-nya saya sebenarnya 2 kali. Jadi yang pertama itu dengan Bu Ana, ya Ibu Ana waktu itu di program Strategic Management di IB. Tapi kemudian saya pindah karena waktu itu Universitas Trisakti buka untuk program manajemen jasa yang lebih dekat kepada pariwisata. Makanya saya pindah, padahal waktu itu tinggal ujian prelim. Ya, jadi saya pindah ke Trisakti. Tetapi persahabatan saya dengan Buka Prodi itu lanjut sampai sekarang, walaupun kita lulus dari tempat yang berbeda ya. Nah, kemudian untuk kegiatan organisasi, saya saat ini aktif di Hildikti Pari, Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia, sebagai Ketua Umum. Kemudian juga aktif sebagai auditor untuk pariwisata berkelanjutan. Nah, pengalaman kerja saya ini eh, pertama-tama dulu di Wendy's Old Fashion Burger. Ya, kalau Bapak Ibu masih ada yang tahu tempat burger namanya Wendy's. Nah, dulu saya memulai karir saya di sana. Kemudian saya masuk ke UPH, ya, dan dengan bekerja sebagai dosen UPH itu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman ya, untuk aktif di Kementerian Pariwisata, kemudian juga aktif di asosiasi, serta juga menjadi asesor di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ya. Jadi memang ini adalah eh, menjadi dosen itu memang ternyata tidak hanya ngajar, tetapi banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, saya menjadi guru besar itu belum lama, yaitu di tahun 2021, berkah di saat COVID, Bapak Ibu. Jadi di saat COVID, saya dapat apa hadiah dari guru besar. Malah saya merasa itu berkah, kenapa? Karena pada saat saya pengukuhan, saya ngundang ratusan orang tetapi secara online. Jadinya irit, gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu berkah COVID sih, ya. Jadi bersyukur sekali. Profesorship saya bidangnya adalah manajemen jasa kepariwisataan. Ya, jadi saya hidup di dua alam, yaitu manajemen dan di pariwisatanya gitu. Jadi apa kira-kira itu perkenalan saya kepada Anda semua. Nah, eh, kalau kita lihat ya sehubungan dengan topik hari ini ya mengenai invention or innovation. Nah, ini kita harus paham dulu mana yang penemuan, mana yang merupakan inovasi. Kita lihat dari gambar ini ya Bapak Ibu, bahwa ketika pertama kali ada roda ya, roda itu bulat ya Bapak Ibu. Itu invention, penemuan atau inovasi? Invention. Invention, penemuan. Dan hebatnya penemuan roda ini, sampai sekarang roda itu ya bulat. Dia mau dibikin pakai ban mobil yang tercanggih dari pabrik paling canggih, ya, ya Michelin gitu misalnya, tapi tetap aja bulat gitu modelnya. Nah, dari penemuan roda yang pertama, kemudian digunakan inovasi-inovasi untuk apa? Untuk gerobak, ya kita lihat di gambar kedua, ya. Lalu
rodanya kita lihat udah agak beda kan dari yang nomor 1, ya, ada dibedain sedikit, diinovasikan sedikit roda kayu. Lalu kemudian kita lihat di gambar nomor 3, dijadikan sebagai pengangkut orang, jadi alat angkutan gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kita lihat ada awalnya penemuan dulu, lalu kemudian dia lama-lama akan naik sebagai inovasi. Nah, untuk bisa ya menghasilkan inovasi dan juga untuk bisa menemukan sesuatu, kita butuh creativity, butuh invention juga, menemukan ya creation of a new idea or concept. Kemudian membuat inovasi, turning a new concept into commercial success of widespread use. Jadi kalau kreativitas adalah satu kegiatan untuk membuat ide-ide yang imajinatif itu bisa dijadikan real. Invention itu mengkreasikan satu ide atau konsep. Jadi yang tadinya belum ada, benar sama sekali belum ada, terus dikreasikan. Lalu yang ketiga inovasi. Nah, konsep yang udah ada kemudian dijadikan bisa komersil dan sukses digunakan oleh banyak orang. Ya, kita udah menemukan banyak sekali. Kalau awalnya misalnya Henry Ford dulu, dia menemukan mobil. Ya, menemukan mobil. Sekarang mobil itu sudah diinovasikan sedemikian rupa sehingga mobil itu udah jadi macam-macam. Kita tinggal tunggu aja mobil terbang ya, Bapak Ibu. Kalau menurut saya itu bukan mustahil, bisa jadi. Ya, karena dulu zaman saya masih kecil, ya, saya ingat sekali di tahun 80-an ada kartun namanya The Jetson. Ya, kartun The Jetson. Pada kartun itu, film kartun itu, saya masih kecil, mungkin baru umur 4 tahun, 5 tahun gitu. Saya ingat banget di film itu ya, orang tuh kalau nelpon, mukanya kelihatan di layar. Padahal pada zaman itu, di tahun 80-an, mau masang sambungan telepon di rumah aja tuh susah banget. Saya ingat banget. Jadi dulu rumah saya di Tebet ya, Bapak Ibu yang dulu Bu Ana suka jemput dan anterin saya kuliah itu. Rumah saya di Tebet dulu. Mau masang sambungan telepon pada masa itu ya di tahun 80-an. Saya ingat ibu saya tuh mendaftar selama 10 tahun. Jadi dia daftar kayak di tahun 80, kami baru dapat sambungan telepon di rumah itu di tahun 90. Bayangin, 10 tahun untuk masang sambungan telepon. Zaman sekarang di kompleks rumah saya, orang Telkom nawar-nawarin sambungan telepon, nggak ada yang mau masang. Kenapa? Semua udah pada punya handphone ya kan, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya sekarang berapa nomor telepon rumah, itu udah nggak relevan lagi. Nggak semua rumah punya telepon rumah. Buat apa? Ya kan, sekarang kita gitu. Jadi kita lihat nih, adanya inovasi-inovasi pada akhirnya membuat apa yang dulu ada, terus sekarang bisa jadi hilang gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa ideas mengenai kreativitas, invention, penemuan dan innovation. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, jadi sampai hari ini saya sangat kagum ya pada penemu telepon yang pertama kali. Siapa? Alexander Graham Bell. Tahu ya Bapak Ibu? Dia tuh menurut saya ya, Alexander Graham Bell ini orangnya cerdas banget. Dia bisa nemuin telepon. Kita bisa ngomong sama orang jarak jauh melalui kabel. Gitu ya. Telepon zaman dulu modelnya kayak gini, untuk bisa berkomunikasi butuh operator. Gitu ya. Lalu menjadi begini, lalu menjadi model ini, terus sampai dengan yang sekarang saat ini kita pakai. Ya, kalau zaman dulu mau video call itu paling ingat nggak sebelum kita bisa pakai WhatsApp call, ada yang apa tuh yang kita mesti pakai ID dulu, kita mesti punya ID-nya dulu untuk bisa BlackBerry Bu. apa? Pager. BBM, BBM. Bukan BBM. BBM itu masih belum bisa video call. Pager. Skype, pakai Skype, ya kan? Kita masih harus punya ID Skype dulu. Sekarang betapa gampangnya kita dengan WhatsApp call kita bisa teleponan. Lalu apa? Ketika pandemi,
Zoom langsung booming. Ya enggak? Jadi kita lihat sekarang teknologi itu begitu berkembang, ya, yang tadinya cuma telepon sampai kayak begini doang, sekarang di dalam genggaman anytime kita bisa telepon kelihatan wajahnya gitu ya, kita bisa video call. Jadi kita lihat dulu dari handphone itu saya ingat banget segede batu bata ini, ya, itu hanya dulu waktu saya kuliah awal-awal banget waktu saya kuliah di Bandung itu hanya temen yang kaya banget yang punya telepon yang segede apa batu bata itu ya. Wah, kita kagum-kagum lihat temen kita yang punya handphone. Sementara kita masih pakai telepon kartu. Ngantri-ngantri kalau mau nelpon. Ya. Sampai dengan Nokia sejuta umat ini. Lalu kita ke BlackBerry. Setelah itu Android. Sekarang ada lebih canggih lagi iPhone gitu ya. Dan Android sama iPhone tuh kejar-kejaran gitu ya. Jadi pokoknya mencoba menghadirkan teknologi yang makin canggih, makin canggih. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa memang inovasi itu menjadi satu keniscayaan di zaman modern ini. Ya, kenapa? Karena memang teknologi itu terus terus dan terus menerus berkembang, gitu ya, makin canggih, apa berubah terus dan bisa jadi sesuatu yang dulunya eh, sudah hilang, dia bisa balik lagi. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang tadinya udah nggak ada, balik lagi, tapi mungkin bukan menjadi satu kebutuhan, tapi menjadi suatu tren. Ada yang bisa ini nggak kira-kira apa? Jaket bomber, Bu. Jaket bomber, ya modelnya kali ya dulu dulu apa sedang in, kemudian hilang, kemudian sekarang in lagi. Nah, saya mau ceritain yang Sepatunya ini. Tahu ini nggak kamera Polaroid yang kita foto langsung keluar ininya kan ya, fotonya. Iya, Bu, ya. Ya, Iya, tahu benar Bu. ya. Tahu, Foto Bu. Zaman langsung jadi, sekarang foto itu langsung jadi. Foto instan langsung jadi. betul. Itu di Zaman pantai di Ancol sekarang banyak Bu, di Ancol. di Ancol zaman dulu ya Pak. Tapi Iya, sekarang jadi ngetren sebagai apa? Sebagai kayak lucu-lucuan anak muda. Jadi kalau beli itu ya, jadi kayak barang vintage lah, kenang-kenangan gitu. Tapi warna kameranya sekarang bagus-bagus. Ada yang pink, biru Iya. muda, hijau, dan harganya nggak murah, Mm. mahal harganya. Tapi orang beli itu kayak kayak apa? Kayak souvenir, kayak Lumayan mainan, jutaan. Iya. Di gitulah. mall-mall juga 30.000, 60.000 sekali foto. Sekali foto jadi mahal kan ya. Tapi itu jadi kayak ngetren Iya. gitu. Nah, jadi jadi souvenir Bu, jadi souvenir. benar. Jadi itu contoh yang dulunya udah hilang, sekarang balik lagi sebagai tren. Nah, memang begitulah kira-kira terus terus ya putar seperti itu. Oke. Nah, ini kita lihat nih, ada dalam 1.000 tahun terakhir, apa dalam 1.000 tahun apa aja yang eh, menjadi penemuan ya, yang dicatat sejarah yang penting ya. Tahun 1450, bayangin ya Bapak Ibu, 1450. Johannes Gutenberg menemukan gimana caranya teknologi mencetak, printing press. Kita sekarang udah mulai meninggalkan itu ya nggak? Baca koran aja sekarang semua digital. Buku semua digital. Tetapi itu semua dulu kita pakai kertas kita baca. Kadang-kadang kita gini ya kalau Bapak Ibu sekali-sekali merenungkan ya. Bisa ya ada teknologi mencetak koran gitu. Simple aja, ngeprint ya. Ada teknologi seperti itu pertama kali cikal bakalnya oleh Johannes Gutenberg. Jadi ini eh, ada 10 penemuan nih yang penting. Kemudian lampu oleh Thomas Edison. Kalau dulu Thomas Edison orangnya gampang menyerah, ya mungkin kita sampai sekarang belum menikmati bola lampu. Dia sampai ribuan loh kegagalannya, tapi dia tidak putus asa. Terus 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 dia coba. Mobil Carl Benz. Jadi ternyata mobil itu pertama-tama bukan oleh Henry Ford, tetapi yang Carl Benz yang sekarang kita
tahu Mercedes-Benz itu ya. Asal mulanya dari Carl Benz ini. Telepon Alexander Graham Bell. Radio dan televisi oleh Marconi dan John Baird. Ini membuat dunia itu jadi semakin kecil. Kita bisa lihat ya negara-negara lain. Kemudian vaksinasi, protect people from disease ya, untuk melindungi. Jadi hebat si Edward Jenner ini. Ngebayangin bahwa ada virus dilemahkan, ditaruh disuntikin lagi ke badan kita sehingga kita udah punya antibody. Siapa yang mikir kayak gitu coba? Ya. Lalu komputer. Nah, ini juga luar biasa penemuan mengenai komputer. Tahu kan komputer zaman dulu kayak apa Bapak Ibu? Itu panjangnya 10 meter kali satu ruangan, kayak lemari gitu. Ya, satu ruangan berbagai peti-peti gitu disusun. Nah. Betul, betul Pak. Sementara sekarang kita komputer ya ampun, bahkan di smartphone kita aja itu udah bisa kita pakai ya, bisa ini. Nah, terus airplane ya oleh Wright bersaudara ya, pesawat. Pesawat ini juga penemuan penting nih Bapak Ibu. Kalau enggak kita kemana-mana masih harus berhari-hari dengan kapal laut ya. Lalu traktor dengan bahan gas ya, ini benar-benar membantu untuk teknologi pertanian. Dan penemuan penting ke-10 adalah apa? Penemuan anestesi untuk operasi, Bapak Ibu. Jadi zaman dulu itu sebelum teknologi anestesi atau bius itu ditemukan, orang tuh kalau dioperasi itu dengan kesadaran penuh. Bapak Ibu bisa bayangin nggak orang operasi usus buntu, badannya di apa? Dibelah, orangnya sadar dan nggak ada anestesi, sakitnya kayak apa? Lebih ngeri lagi. Jadi ada di buku-buku zaman dulu ya tentang teknologi kedokteran zaman dulu, orang dipotong kakinya, diamputasi dalam keadaan sadar. Ngeri ya. Tetapi Horace Wells menemukan teknologi anestesi ya, dan kita Sekarang ada bersyukur Bu untuk Palestina. kenapa? Sekarang ada Bu di Palestina tanpa anestesi. Oh iya ya. Oke, itu menyedihkan sih memang. Tragedi Ya, kemanusiaan ya. betul. Dipukul dulu sampai pingsan baru dioperasi. Ya, ya. Oke. Nah, kita masuk ke sini, innovation tools. Jadi, kalau kita mau melakukan inovasi, kita butuh yang namanya alat. Salah satu alat untuk melakukan inovasi adalah dengan menggunakan metode design thinking. Jadi gini, cara melakukan inovasi itu bermacam-macam, ya. Tetapi bagaimana kita pada akhirnya sampai kepada satu penemuan, ya, itu kita butuh yang namanya metode yang tepat. Salah satu yang bisa digunakan adalah design thinking. Cara design thinking. Design thinking ini kita mulai dari empathize, kemudian define, ideate, prototype, dan test. Nah, empathize itu tahapan yang paling pertama, yaitu gini. Kita tuh melihat adanya, ada orang punya masalah. Ya, ada orang punya masalah. Kasihan. Kita bantuin gimana ya solusinya untuk supaya orang itu bisa terbantu. Nah, disitulah kita mencoba mendefinisikan masalahnya apa, ya, definisi dulu masalahnya apa, lalu kita masuk ke tahap ideate atau mencoba membuat beberapa alternatif pemecahan masalah, ya. Setelah itu kita buat prototipenya dari pemecahan masalah tersebut, lalu kita tes, uji coba, ya. Sekarang contoh nih misalnya. Kalau buat para lansia, ya, alat bantu berjalan itu yang paling tradisional pakai apa? Kalau zaman dulu, lansia Tongkat. sekarang tongkat. Cuma Ditandu. tongkat lurus aja gitu ya, Bapak Ibu ya. Kayu, Dipakai bambu. buat jalan. Nah, tapi tongkat yang buat jalan itu lama-lama kan berkembang.
Ya nggak sih? Bapak Ibu pernah lihat nggak tongkat yang kemudian bisa dijadiin tempat duduk juga? Iya, Iya, ada praktis, betul ada. praktis Ya, multifungsi, bisa pakai duduk, bisa jadi tongkat. betul. Ya, itu itu pasti pada akhirnya dibuat seperti itu ketika ada orang berpikir, iya ya, kalau saya bawa lansia, kalau ada lansia, dia mau jalan-jalan, ternyata tongkat itu nggak cukup. Lansia ini kan gampang lelah. Kalau dia lelah, pas dia di tempat yang nggak ada tempat duduk, kasihan juga ya. Lalu beride, gimana caranya dibuat tongkat yang ada itu udah, ini ide-idenya nih. Muncul tongkat yang ada tempat duduk. Tapi tentu bahannya harus ringan dong, karena lansia ini kan nggak punya kekuatan yang ini ya besar. Jadi dia harus bahannya itu tetap mantap, mudah digunakan, ringan, tidak menyusahkan si Kuat. lansia ini. Ya, setelah itu baru dites cocok enggak gitu. Jadi pada dasarnya kalau kita mau berinovasi, salah satu caranya adalah design thinking ini, ya. Tentu proses design thinking ini tidak sesederhana ini, Bapak Ibu. Saya hanya mencoba mengintisarikan dan memberikan gambaran aja, ya. Tapi kurang lebih gitu, kita harus empathize dulu. Oh, lihat orang ada masalah, ya. Kemudian membuat definisi masalahnya, mencoba ide-ide, membuat prototipe, dan kita lalu tes. Nah, kadang-kadang ada yang sifatnya sederhana, ada yang sifatnya memang rumit, Rumit, kompleks. gitu, kompleks. Jadi, saya pernah lihat di IG, Bapak Ibu ya, ada influencer. Menurut saya dia dia memberikan ide dan solusi yang sangat praktis. Jadi dia bilang gini, buat ibu-ibu rumah tangga yang sebenarnya udah capek tapi tetap harus melakukan pekerjaan rumah, lihat dulu video saya ini. Jadi dia cuma gini nih, Bapak Ibu. Cara menjemur baju lebih praktis dan cepat. Ya. Dia bilang mungkin buat orang-orang ngapain sih jemur baju aja diajarin. Tapi gini Bapak Ibu, kalau kita jemur baju cara biasa, ambil satu, masukin ke dalam apa, taruh di gantungan apa, hangernya itu, terus Hanger. begitu ya kita taruh, ambil lagi, gantungin lagi di hanger, kemudian ini. Tahu nggak dia caranya gimana? Semua baju itu dia taruh di lengan dia. Jadi dia masukin ke lengannya. Sampai 10 baju. Terus habis itu tinggal ditarik sama dia, caranya langsung kegantung di hanger, cepet. Jadi sangat cepet. Saya sampai lihat IG-nya itu, iya ya, ini sederhana tetapi sangat membantu kalau kita mau cepet ngejemur baju. Nah, jadi dia tuh bilang idenya karena dia dari dia sendiri kerepotan, ya, karena dia harus punya anak kecil, mesti ngerjain kerjaan ini. Lalu dia mencoba-coba sampai akhirnya bisa menemukan itu dan dia share di IG. Katanya, ini memang penemuan tidak penting, tapi penting nggak penting kalau buat ibu-ibu katanya. Saya termasuk yang merasa itu penting, jadi saya udah cobain juga, udah saya praktekin. Oke, jadi inovasi ini bisa dari hal yang besar, ya, bisa juga yang kecil-kecil, ya. Nah, jadi Mohon izin Ibu, boleh ya, boleh bertanya. Iya. Tadi sempat dibahas juga, mohon maaf ini kepotong. Tadi sempat dibahas juga terkait dengan invention ya Bu ya. Invention, kemudian ini membahas tentang inovasi. Nah itu kan dua kata yang berbeda. Apakah pengertiannya sama atau gimana ya Ibu ya? Mohon izin. Makasih. ya, itu ada tadi di apa, di yang paling pertama ya, slide paling pertama Aman. yang mengenai roda itu Pak. Jadi kalau roda Oh, yang saya pertama baru itu masuk, maaf. oh iya, yang pertama itu Iya. invention. Tapi ketika invention itu hasil Mm-mm. penemuan pertama itu disempurnakan, disempurnakan lagi, dan disempurnakan lagi, itu masuknya sudah innovation gitu. Oh, Ya, inovasi. seperti itu. Oh, bukan, mohon maaf. Berarti selama ini mungkin pengertian saya yang agak salah kali ya. Kalau setahu saya mungkin, mohon maaf kalau nanti dibenarkan. Setahu saya invention itu penemuan baru yang memang benar-benar baru ditemukan. Seperti tadi Ibu kasih contoh di
penemuan tentang telepon, kemudian listrik seperti itu. Kemudian kalau inovasi itu benar enggak ya seperti yang tadi dicontohkan Ibu juga seperti menjemur pakaian. Nah, kemudian kalau kalau mungkin terkait dengan perbedaannya, kalau yang inovasi itu eh, mungkin bermanfaat untuk pribadi atau kalangan umum tapi nggak begitu besar, Ibu. Bener nggak ya? Kalau invention itu memang memang diakui, dipatenkan seperti itu. Sesuai apa sama juga dengan mungkin discovery seperti itu kan juga penemuan baru. Mohon izin kalau salah. Iya, Pak. Jadi Ya, terima ini kasih saya Ibu. ulangi aja ya slide-nya ya. Jadi kalau Oh iya, invention itu penemuan pertama ya. iya, Orang-orang pertama bangsa Sumeria ya kalau nggak salah. Mereka lah yang menemukan konsep roda. iya. Tapi kemudian roda ini berkembang ya, modelnya jadi macam-macam dan digunakan untuk macam-macam. Inovasi pertama rodanya buat gerobak sehingga membantu orang mengangkut barang-barang. Lalu yang ketiga dikembangkan lagi, Oke. diinovasikan lagi menjadi roda untuk alat transportasi untuk mengangkut orang. Oh, Seperti itu Pak, kira-kira. Nah, oke gitu. Nah, Oke, terus Bu, makasih Bu. kalau Ya. inovasi, ya inovasi itu bisa inovasi yang sifatnya kecil-kecil, sedikit-sedikit, kecil-kecil saja, nggak Oke. penting, tapi juga bisa inovasi yang sifatnya major, besar, gitu ya. Jadi kayak akhir-akhir ini tuh teknologi banyak melakukan, banyak terbentuk inovasi yang luar biasa. Nah, kalau di soal keuangan ya, misalnya Bapak Ibu, di finance, siapa yang nyangka Bitcoin bisa menjadi alat investasi yang Oh, begitu luar biasa, ya. Jadi itu inovasi Bitcoin ya, sesuatu yang mungkin wujudnya aja kita nggak tahu gitu, tapi kita punya hmm. kayak trust gitu ya untuk itu. Inovasi di bidang keuangan. Inovasi di Oh, bidang keuangan yang lain adalah apa? Asuransi misalnya. Ya, kalau zaman dulu siapa yang berpikir bahwa asuransi itu bahwa kita tuh membayar sejumlah uang, lalu uang itu bisa digunakan, akan keluar digunakan ketika nanti kita yang bayar asuransi, kalau asuransi jiwa itu kita kenapa-napa gitu. Lalu ahli waris kita yang menerima. Itu kan sebuah pemikiran yang revolusioner sebenarnya. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ketika kita ingin membuat inovasi dan ingin menghasilkan sesuatu, maka memang eh, sebuah perusahaan itu harus fokus menggali keinginan dan kebutuhan customer yang belum diketahui. Jadi kadang-kadang customer aja juga nggak sadar bahwa dia membutuhkan itu. Ya, Customer requirement. customer apa Pak? Requirement ya Bu ya. Customer requirement, customer needs, bahkan yang kadang-kadang customer berpikir mungkin dia nggak tahu bahwa dia butuh itu, gitu. Contohnya ya asuransi tadi. Jadi konsep asuransi itu pertama mungkin orang merasa kalau orang zaman dulu ya udah lah ya kalau misalnya memang udah kita nggak ada ya ahli waris kita ya udah ya dia seadanya aja. Tapi kalau sekarang kan orang dengan konsep asuransi itu dia bisa berpikir bahwa oh, saya pengen menjaga agar kalau saya sampai kenapa-napa anak saya misalnya nggak sampai terputus pendidikannya gitu ya udah saya bikin asuransi pendidikan gitu atau gimana ya. Jadi awalnya orang-orang kan merasa nggak butuh itu tapi kemudian dibuat konsep tersebut sehingga orang akhirnya merasa oh iya ya bener juga ya. Jadi hal-hal yang tadinya nggak diketahui akhirnya bisa apa dibuat oleh karena kita terus fokus untuk menggali apa sih keinginan atau kebutuhan dari si konsumen ini gitu ya. Nah, kita lanjut.
Jadi design thinking ini sebagai alat pertama kali diperkenalkan di dekade 1980-an, merupakan metode pemecahan masalah yang kreatif ya untuk mencari ide, dipopulerkan lalu oleh Tim Brown di tahun 2008. Jadi tahun 80-an mulai, tetapi populernya tuh ketika Tim Brown mulai menulis di Harvard Business Review. Ya, jadi kenapa? Karena design thinking ini cocok untuk zaman modern seperti sekarang ini, di mana masalah tuh bisa bersifat kompleks, dinamis ya, berubah-ubah terus, ambigu, kadang-kadang juga nggak jelas masalahnya apa, ya, sehingga sering disebut wicked problems, problem yang jahat gitu. Itu wicked problems. Nah, jadi eh, design thinking ini digunakan untuk berbagai-bagai eh, permasalahan, ya. Jadi beberapa pertanyaan mendasar untuk design thinking adalah pertama, masalah apa sih yang akan kita selesaikan gitu ya. Kadang-kadang problem hal tersulit yang dilakukan adalah menentukan masalahnya apa. Karena kelihatannya semua masalah, tapi sebenarnya masalahnya apa yang mau dipecahkan, ya. Kayak misalnya pada para lansia gitu misalnya gitu. Sebenarnya kenapa para lansia ini butuh tongkat, ya? Orang mungkin bilang buat jalan, supaya dia bisa jalan. Ngapain dia bisa jalan? Supaya apa dia bisa jalan sebenarnya? Karena kalau dia nggak bisa jalan, dia diem aja di rumah, dia kesepian. Orang tua itu problem utamanya adalah kesepian. Kalau dia punya tongkat, dia punya daya untuk masih bisa jalan-jalan, masih bisa pergi ke mall gitu ya, ketemu temen-temennya gitu. Nah itu akan sangat membantu sehingga kebutuhan para lansia supaya dia tidak merasa lonely, supaya dia masih bisa bersosialisasi, maka salah satu cara adalah membuat dia bisa mobile, berjalan. Sehingga dibutuhkan apa? Tongkat. Itu misalnya. Lalu tongkat zaman sekarang itu tadi, tongkat macam-macam. Ada tongkat yang ujung bawahnya tuh kayak kaki 3 gitu ya, lebih stabil sehingga orang kalau pakai tongkat yang cuma lurus aja kan kayak takut jatuh atau gimana gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi eh apa? Kita perlu untuk mempertanyakan 3 hal ini ketika akan melakukan design thinking. Nah, salah satu hasil dari design thinking adalah sebenarnya Gojek. Ya, pernah baca-baca ya kasus tentang Gojek ya, Bapak Ibu, studi kasus. Jadi Gojek itu lahir dari keresahan Nadiem Makarim saat itu. Dia mengarungi kemacetan di Jakarta dan mendengarkan kisah tukang ojek pangkalan yang pendapatannya nggak pasti. Karena gini ya, saya masih ingat sih sebelum ada Gojek ini, kalau mau manggil tukang ojek, saya minta tolong mbak saya pergi ke depan gang, lalu bilang, Mbak, panggilin ojek deh. Ntar si ada pangkalan gitu ya, ojek-ojek, ntar si mbaknya manggilin tukang ojeknya, terus tukang ojeknya datang ke rumah gitu untuk nganterin. Kan kayak gitu ya Bapak Ibu. Masih pada inget nggak zaman sebelum ada aplikasi online? Iya, Ya, betul. betul, Prof. Nah, jadi kita ini sebenarnya menurut saya Gojek ini adalah sesuatu yang sangat salah satu konsep hasil design thinking yang sangat bagus. Kenapa? Di satu pihak ya ada orang yang butuh pekerjaan, ya kan? Di pihak lain ada orang yang membutuhkan jasa. Lalu di pihak yang lainnya lagi ya ada misalnya kalau kita ngomong GoFood restoran, restoran itu kalau dia mau menyediakan pesan antar, kadang-kadang mereka kewalahan ketika apa? Ketika permintaan tinggi untuk diantar. Apa iya dia mau punya armada delivery segitu banyaknya? Ingat nggak zaman dulu McDonald kan punya delivery banyak banget gitu. Tapi itu pun kewalahan. Keberadaan GoFood, keberadaan Shopee Food, ya keberadaan GrabFood segala macam itu membantu. Kenapa? Yang lapar bisa pesen, ya.
perusahaan yang jual makanan nggak harus mengeluarkan pengeluaran ekstra untuk apa? Membayar armada delivery, ya kan? Kitanya bisa terbantu, terus bilang, tapi pakai GoFood mahal. Ya iyalah, ini kan namanya kita bayar ekstra daripada kita sendiri yang mesti pergi, ya nggak, kita juga nggak ada waktu misalnya. Jadi kalau di sekitar kampus saya ya, Bapak Ibu, dulu nih sebelum ada zaman Gojek, dan Gojek ini kan kemudian berkembang ya, Gojek, GoFood, GoClean, GoSend, apa segala macam, Go ini. Tapi dulu sebelum ada Gojek-Gojekan gini, mahasiswa tuh suka cerita sama saya. Mem Dina, tahu nggak, di kos-kosan anak-anak itu kita punya apa? Punya nomor telepon, ada namanya layanan Doraemon. Hah? Layanan Doraemon? Iya, Mem. Jadi kalau kita nelpon sama si orang ini, dia tuh bisa segala macam. Beliin makanan, bisa. Bersihin kamar kos, bisa. Ngetikin, bisa. Disuruh ngeprint, bisa. Suruh fotokopi, bisa. Ini menurut saya adalah salah satu cikal bakal seperti pelayanan apapun seperti Gojek ini. Jadi Bapak Ibu ya, yang namanya inovasi dan invention dan innovation itu bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk prosedur atau proses, ya, bisa juga dalam bentuk layanan dan sebagainya, ya. Sehingga memang ini tidak terbatas gitu Bapak Ibu. Asal kita kreatif aja, kayak misalnya yang si layanan Doraemon itu menunjukkan apa? Ada orang kreatif yang tidak males, ya. Jadi dari awalnya cuma dia sendiri yang dipanggil-panggil kemana-mana gitu ya. Pak, tolong beli makanan. Pak, tolong beresin kamar. Pak, lama-lama dia ajak temennya, ajak temennya, ajak temennya, ajak temennya. Akhirnya dia jadi kayak satu tim sendiri gitu loh. Layanan Doraemon ini. Menurut saya itu kreatif banget, ya, jenis layanan ini. Saya beberapa waktu yang lalu, saya baca juga di IG, ada orang namanya kalau nggak salah Yanto Suruh. Dia dikenal dengan nama Yanto Suruh. Kenapa? Dia bisa disuruh apa aja. Dari nyelamatin kucing yang naik ke pohon, disuruh bersihin saluran mampet, gitu ya, sampai dengan pergi ke bank untuk urusan bank macam-macam. Bayangin, namanya Yanto Suruh. Ya, ini kan solusi buat orang yang membutuhkan, ya, kalau orang yang nggak sempat pergi, orangnya apa gitu. Nah, jadi kembali ke sini ya Bapak Ibu, Gojek itu merupakan hasil dari design thinking, ya. Jadi ketika Nadi melihat, ya, tukang ojek nggak pasti, ya, terus padahal di tengah kemacetan agak susah buat orang mau nyari ojek, di tengah-tengah mesti jalan dulu ke pangkalan gitu ya, kenapa nggak pakai aplikasi gitu, menghubungkan antara si tukang ojek dengan pelanggan gitu ya yang membutuhkan. Oke. Nah, Airbnb juga adalah salah satu hasil inovasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau buat dunia perhotelan, akomodasi, Airbnb ini salah satu konsep yang juga apa, revolusioner gitu, ya, inovasi. Kalau kita mengenal tempat menginap itu kan biasanya sesuatu yang resmi gitu ya, artinya hotel atau losmen atau motel, wisma gitu. Tapi Airbnb kan orang bisa bisa menyewakan rumahnya atau sebagian dari kamar di rumahnya untuk tamu-tamu tinggal, dan itu bisa pakai aplikasi kan gitu ya, Bapak Ibu. Jadi apa? Tapi konsep Airbnb ini sempat mengalami penurunan, ya. Jadi dari awalnya booming banget, ya, kemudian Airbnb itu sempat mengalami stagnasi. Kenapa? Karena salah satu masalahnya itu begini, kalau Airbnb itu eh, yang kita nginep di rumah orang yang orangnya tuh masih ada gitu ya di rumahnya, artinya kita jadi kayak namu lah, mesen satu kamar aja. Ya, ternyata ketika interaksi antara tuan rumah dengan orang yang nginep itu kurang baik, akibatnya kekecewaan. Dan jangan lupa, zaman now ini
ya netizen itu sungguh maha dahsyat pengaruhnya, apalagi netizen negara 62 ya Bapak Ibu. Kita ini kalau udah komentar tuh kan pedes banget gitu ya. Jadi kalau udah satu orang nggak puas, dia bisa posting memberikan bukti, udah deh habis deh. Nah, padahal Julid ya Bu ya, julid. sulit banget ya. Padahal di satu pihak Airbnb ini eh, ya kalau mau dibilang 100% profesional, kita nggak bisa berharap juga. Harusnya gini, sebagai konsumen, kalau kita udah mau nginep di Airbnb, harusnya kan kita siap-siap aja ya menerima apa adanya gitu. Tapi ternyata banyak juga yang karena kecewa, dia posting di berbagai media gitu. Nah, sehingga sempat Airbnb ini pun mengalami stagnasi bisnis dan bisa mengalami kebangkrutan gitu ya. Jadi intinya memang yang namanya inovasi ya bisa berhasil, bisa tidak, bisa juga cepat boomingnya, cepat turunnya, tapi bisa juga di akhirnya bisa terus menerus gitu ya, dikembangkan dikembangkan. Oke, kita lanjut. Nah, ada contoh simple innovation ini di Indonesia dan yang membuat pertama adalah siapa? Dian Sastro. Pasti tahu dong Dian Sastro. Ya enggak? Tahu kan? Teh. Nah, jadi Dian Sastro ini Teh minum dia udah kayak kalau nggak bisa bikin sendiri apa? Yang masak air doang. ada yang bocor ya. Mungkin apa di mute dulu. Oke. Jadi Dian Sastro membuat sebuah perusahaan namanya Frame a Trip. Kalau Bapak Ibu lihat ya, kan banyak tuh kalau artis-artis pergi ke luar negeri atau pergi jalan-jalan, dia kok fotonya bagus-bagus gitu ya. Kayaknya nggak mungkin foto yang cuma foto difotoin aja asal difotoin orang gitu ya. Tapi dia bisa gayanya gimana? Nah, kan sempet tuh ada ngetren artis-artis, orang kaya kalau jalan-jalan bawa fotografer pribadi, ya nggak? Bawa fotografer pribadi, lalu mereka nanti akan bikin dokumentasi sepanjang mereka jalan-jalan, dokumentasinya jadi bagus. Jadi diambillah pada saat lagi candid gitu ya. Tapi kan mahal ya, kayak gitu, ya nggak sih? Nah, sehingga Dian Sastro membuat sesuatu yang menurut saya mirip Gojek, tetapi ini dalam hal foto-foto, ya mendokumentasikan perjalanan. Jadi dia mengumpulkan fotografer-fotografer lokal yang ada di berbagai destinasi. Jadi misalnya nih, kalau saya pergi ke Belitung, lalu menggunakan jasa Frame a Trip, saya nggak usah bawa-bawa fotografer mahal-mahal dari Jakarta. Saya tinggal masuk aja ke aplikasi Frame a Trip, ya tinggal lihat portfolio dari fotografer lokal yang ada. Jadi nanti saya sambil jalan-jalan nanti difotoin sama fotografer itu. Jauh lebih murah karena saya nggak harus nanggung akomodasi, nggak harus nanggung pesawat, ya kan? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini simpel aja sebenarnya, tetapi apa menjadi satu konsep penemuan yang penting. Nah, sekarang saya mau masuk ke hal yang lebih mendalam dan terkait ya sama masa depan kita, ya masa depan lingkungan terutama. Jadi innovation for a green future. Bagaimana kita bisa bersikap lebih aware terhadap isu-isu lingkungan. Nah, jadi kalau kita sebut green innovation adalah konsep inovasi yang mengkombinasikan ya antara perlindungan alam, perlindungan lingkungan dengan inovasi di bidang teknologi, di mana dia bisa menghasilkan produk baru, proses atau teknologi baru yang ramah lingkungan, efisien, ya, dan juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, Bapak Ibu, saat ini kan kita dunia ini nggak sedang baik-baik aja dari segi lingkungan. Perubahan iklim itu udah parah luar biasa. Kalau dulu zaman saya kecil SD ada pelajaran geografi, dibilang musim
Dari bulan Oktober ke bulan April adalah musim penghujan. April ke Oktober adalah musim kemarau. Sekarang di Indonesia kita udah nggak bisa tahu lagi kapan penghujan, kapan kemarau. Kadang-kadang ada hujan es, kadang-kadang panasnya keterlaluan, ya nggak sih Bapak Ibu? Udah kacau, iklim ini udah kacau. Jadi salah satu upaya yang sekarang banyak dilakukan adalah melakukan green innovation. Ya, green innovation, inovasi menggunakan teknologi, tapi dia tetap ramah lingkungan dan bisa menawarkan beberapa solusi gitu ya kepada kondisi-kondisi sekarang. Nah, ini saya mau share. Coba tolong didengar suaranya. Muncul nggak ya? Welcome back to our channel, where we explore the latest advanced. Ada nggak suaranya? Ada, Bu. Terdengar. Terdengar jelas. Oke, baik. Ya, kita mulai ya. Welcome back to our channel, where we explore the latest advancements in green technology that are paving the way for a sustainable future. In today's video, we will present to you the top 10 cutting-edge green technologies that are revolutionizing various sectors and helping us build a greener tomorrow. So without further ado, let's dive right in. Number 10, solar windows. Our first technology on the list is solar windows. Imagine turning every window in your home or office into a miniature power generator. Solar windows are coated with a special film that allows them to harness sunlight and convert it into electricity. This breakthrough technology offers a dual purpose of letting natural light in while producing clean, renewable energy. Solar windows have the potential to significantly reduce our reliance on fossil fuels and pave the way for energy self-sufficient buildings. Number 9, vertical farming. Vertical farming is transforming the agricultural industry. By utilizing vertical space in urban areas, farmers can grow crops in stacked layers or vertically inclined surfaces. This method not only maximizes land efficiency, but also reduces water usage and eliminates the need for harmful pesticides. Vertical farms employ advanced technologies like hydroponics and LED lighting, allowing for year-round crop production in a controlled environment. Number 8, ocean energy. With our oceans covering more than 70% of the Earth's surface, tapping into their immense energy potential is a game changer. Ocean energy technologies, such as tidal and wave energy converters, harness the power of ocean currents and waves to generate electricity. These systems have a minimal carbon footprint and are a reliable source of renewable energy. By leveraging the power of our oceans, we can reduce our dependence on non-renewable energy sources and mitigate climate change. Number 7, electric vehicles. Electric vehicles, or EVs, have gained tremendous popularity in recent years, and for good reason. They offer a cleaner and more sustainable alternative to traditional gasoline-powered cars. EVs run on electricity stored in rechargeable batteries, resulting in zero tailpipe emissions. Rapid advancements in battery technology have led to longer ranges and faster charging times, making EVs a viable option for everyday transportation. Number 6, artificial intelligence in energy management. Artificial intelligence, or AI, is playing a pivotal role in optimizing energy consumption and reducing waste. AI-powered energy management systems analyze real-time data to optimize energy usage in buildings, factories, and cities. These systems can identify inefficiencies, predict demand, and automatically adjust energy usage to minimize waste. By harnessing the power of AI, we can create more energy-efficient environments and reduce our carbon footprint. Number 5, carbon capture and storage. Carbon capture and storage, or CCS, is a groundbreaking technology that aims to capture carbon dioxide emissions from power plants and industrial processes. The captured carbon dioxide is then transported and stored deep underground, preventing it from entering the atmosphere and contributing to global warming. CCS has the potential to significantly reduce greenhouse gas emissions and help us transition to a low-carbon economy. Number 4, smart grid technology. The traditional power grid is getting a modern makeover with the implementation of smart grid technology. Smart grids utilize advanced sensors, meters, and communication systems to monitor and manage the flow of electricity more efficiently. By gathering real-time data on energy consumption and demand, smart grids can optimize energy distribution,
detect and respond to power outages, and integrate renewable energy sources seamlessly. Number 3, hydrogen fuel cells. Hydrogen fuel cells are emerging as a promising alternative to traditional fossil fuel-based power systems. These cells generate electricity by combining hydrogen and oxygen, with water being the only byproduct. Fuel cell-powered vehicles offer long ranges and quick refueling times, making them a viable option for transportation. Moreover, hydrogen fuel cells can be used to store and supply clean energy to buildings and industries. With the abundance of hydrogen as an energy source and its eco-friendly characteristics, fuel cells hold great potential for a sustainable future. Number 2, advanced water purification. Water scarcity is a growing concern globally, and advanced water purification technologies are helping us address this challenge. Cutting-edge purification systems employ techniques like reverse osmosis, ultraviolet disinfection, and nanotechnology to remove contaminants and make water safe for consumption. These technologies not only provide clean drinking water, but also enable the treatment and reuse of wastewater, reducing the strain on freshwater sources. Advanced water purification is crucial for sustainable water management and ensuring access to clean water for all. Number 1, 3D printing in sustainable construction. 3D printing technology is making waves in the construction industry, providing innovative and sustainable solutions. By using recycled materials and advanced printing techniques, 3D printers can create complex and customized structures with minimal waste. This approach reduces the reliance on traditional construction methods that generate significant amounts of carbon emissions. 3D printing also allows for the integration of energy-efficient designs and the use of sustainable materials, promoting greener and more sustainable construction practices. Welcome back to our channel. Welcome back to our Baik, jadi 10 green technology ya yang penting ya dalam satu dekade ini. Pertama solar windows, kedua vertical farming, 3 ocean energy, kemudian kendaraan listrik, AI di energi, carbon capture dan penyimpanan karbon, smart grid technology, hydrogen fuel cells, advanced water purifier, serta 3D printing sustainable construction. Mungkin bagi kita ada beberapa yang asing ya, yang kita belum sering dengar gitu, ya. Misalnya kayak carbon capture and storage, nggak kebayang tuh gimana karbon dioksida tuh bisa ditangkap terus diumpetin, disimpan gitu, supaya nggak menyebabkan nggak menyebabkan polusi. Lalu 3D printing sustainable construction. Ini juga satu hal yang baru Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau kita pakai 3D printing ini ya, jadi yang printing itu bukan printing kertas ya. Tapi kayak misalnya bahan bangunan itu bisa di-printed. Jadi kalau misalnya dia dipasang, ditumpuk atau gimana itu bisa presisinya tuh bisa jadi lebih bagus gitu, lebih kuat sehingga tidak akan banyak sisa terbuang gitu ya dari material yang ada gitu. Oke. Nah, ini ada daftar ya perusahaan di tahun 2022 yang dianggap paling inovatif. Nomor 1 itu Apple ya. Lalu Microsoft, ini memang rival ya. Yang ketiga Amazon, Alphabet, lalu Tesla. Dan yang masuk di nomor 50 ada Unilever. Jadi dianggap sebagai perusahaan yang paling inovatif gitu ya, Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali, ini ada hal-hal yang udah kita tahu gitu ya. Tapi ada juga yang kita nggak tahu. Kayak misalnya gini, Siemens itu kalau dari segi handphone udah bye-bye dari zaman dulu. Saya ingat banget dulu kita ngadekinnya si Emen. Oh, di teleponnya si Emen gitu. Ya, taunya Siemens. Ya, sekarang handphone mah Siemens sudah nggak ada. Ya, tetapi dia masih mempunyai temuan-temuan ya di bidang teknologi gitu. Baik. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan.
Mungkin Selamat malam, Bu. dulu aja kali ya. Silakan. Eh, saya mau bertanya, Bu, izin bertanya. Eh, untuk inovasi itu, apakah ada perbedaannya antara inovasi dan improvisasi? Itu itu dulu. Oke. Jadi kalau inovasi itu biasanya sesuatu memang dirubah ya. Jadi kalau dia dirubah konsepnya ya. Kalau misalnya dia berupa barang ya, berupa produk sudah pasti akan ada perubahan fitur. Tapi kalau misalnya improvisasi itu dari apa adanya itu dipakai buat eh, berbeda fungsi. Misalnya gini nih, Pak. Tongkat itu kan aslinya buat jalan gitu ya. Saya kasih contoh paling gampang dulu. Tongkat itu buat membantu jalan. Tapi mungkin di saat tertentu, ketika kita berjalan di hutan, tongkat itu bisa juga jadi membantu kita untuk membuka jalan di depan gitu. Atau tongkat kita bisa jadikan sebagai alat perlindungan buat mukul orang kalau kita terancam. Itu kan bisa juga. Itu improvisasi itu Pak contohnya. Gitu. Jadi dengan apa yang ada ya kita melakukan improvisasi gitu. Gitu Pak kira-kira. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini ada Pak Fahrullah. Silakan Pak. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman dan Ibu. Terima kasih telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Saya ingin meminta pandangannya aja sih Bu, untuk Ibu sendiri. Tadi kan sempat disinggung terkait kerusakan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Untuk fenomena hari ini, bagaimana tanggapan Ibu sendiri terkait nikel yang nanti diproduksi menjadi mobil listrik? Dan dampak yang diambil dari nikel tersebut yaitu terhadap kerusakan lingkungan di beberapa bagian, yang mana wilayah itu wilayah adat dari kaum suku-suku adat yang di luar pulau kita gitu. Meminta tanggapannya aja sih Bu. Jadi fenomena hari ini terkait nikel yang nanti akan jadi mobil listrik. Kemudian di sisi lain ada sebagian masyarakat yang bisa dibilang menangis dengan adanya nikel tersebut gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahrullah. Jadi kalau saya ya melihatnya memang sejarah sudah mencatat banyak sekali kemajuan itu yang menyebabkan kesengsaraan di berbagai tempat, Pak. Kalau kita lihat di masa lalu ketika Christopher Columbus menemukan benua Amerika, itu adalah awal bencana buat suku Indian yang tinggal di Amerika. Ya, mereka sekarang jumlahnya jadi sangat kecil, kemudian tinggalnya di wilayah reservasi. Reservasi itu jadi kayak sengaja dibuatkan perkampungan, gitu ya. Nah, disinilah memang apa kalau kita bicara soal ini ya, itu jadinya larinya adalah ke soal penegakan hukum, HAM, ya dan sebagainya. Di mana hal itu sekarang kita tahu nggak mudah untuk melihat ya, nggak usah jauh-jauh ke negara lain, di negara kita aja juga menegakkan hukum dan HAM itu sangat jauh. Jadi memang kalau kasus yang nikel ini ya saya juga mendengar apa yang Bapak ceritakan gitu ya, bahwa ada hal-hal yang tidak tidak proper gitu. Tetapi sayangnya memang untuk membuktikan ketidakproperan itu misalnya atau benar-benar sampai ada yang ngangkat lah ke ranah hukum, harusnya tuh ada yang begitu gitu. Supaya hukum adat itu atau masyarakat setempat itu tetap terlindungi gitu. Jadi kalau pendapat saya mana ya Pak? Susah juga. Harusnya tidak begitu dan prihatin
tapi eh, bagaimana kita seharusnya sebagai konsumen bersikap gitu ya terhadap mobil listrik yang sebenarnya menghasilkan banyak korban gitu. Tapi hal seperti itu ya di dunia ini juga banyak sekali ya. Dan gimana ya, saya juga susah Pak kalau mau diminta pandangan. Kalau ditanya ya saya pengennya sih kita maju tetapi maju bersama, kemakmuran buat semua, pengennya begitu gitu. Jadi eh, kalau saya pribadi Pak Fahrullah, sebisa mungkin sekarang udah mulai melakukan hal-hal yang apa, coba misalnya gini, kalau kalau datang berwisata ke satu tempat gitu ya, dibandingkan di tempat wisata itu saya makan di restoran-restoran yang besar yang franchise, saya coba cari tempat makan yang mungkin yang buat tuh orang lokal gitu misalnya, kayak gitu. Nah, jadi saya nggak punya kapasitas misalnya untuk menegakkan hukum atau apa, mungkin seperti itu. Tetapi dari diri saya sendiri, saya berusaha untuk apa, mencoba melakukan tindakan-tindakan yang entah ramah lingkungan, yang mengandung nilai sustainability dan seterusnya, gitu. Mungkin itu kali ya Pak Farullah. Ini mungkin butuh 1 semester sendiri untuk kita diskusi ini, gitu. Wah, ini yang nanya banyak nih. Bu Ana, bagaimana nih Bu Ana? Ya, silakan, silakan. Berikutnya siapa nih? Ibu Siti Aminah, silakan Ibu Siti. Baik Ibu, terima kasih. Sangat menarik sekali nih bahasan kita malam ini. Saya sangat tertarik ketika tadi ada inovasi, contoh ya yang tadi, contohlah Gojek lah yang mungkin yang paling sangat terasa oleh kita kan ya. Nah, yang saya kebetulan memang di dunia pendidikan ya, kebetulan pun Menteri Pendidikannya nih dari bahasanya suka ada istilah-istilah kalimat yang Menteri Gojek atau segala macam. Nah itu sebenarnya ya pastilah Presiden kita memilih seseorang yang menjadi mempercayakan untuk Menteri Pendidikan itu dari mungkin dari sifat dari keberhasilan mungkin ya Pak Nadiem itu mungkin akan dikolaborasikan dengan dunia pendidikan sampai sejauh mana keberhasilan inovasi tersebut dalam dunia pendidikan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Kalau untuk pendidikan tinggi sih ada MBKM ya, yang Kampus Merdeka itu. Kalau Ibu guru ya, di tingkat apa Bu? Saya ngajar di SD, tingkat SD, SD Ada swasta. kurikulum Merdeka juga kalau nggak salah ya Bu ya? Iya betul, saya di SD Al-Azhar tetap pakai mengikuti pemerintah kurikulum Merdeka, dikolaborasikan dengan kurikulum swasta juga. Nah, barangkali itu yang kalau di pendidikan tinggi tuh yang terasa efeknya ya di kurikulum Merdeka, ya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, walaupun belum 100% sih terimplementasi, ya. Kalau saya lihat dari Pak Menteri Nadiem ini hal-hal yang berhasil mungkin dari bagaimana beliau itu bikin konsep kedai reka misalnya ya, matching fund, sehingga kalau mau penelitian antara satu akademisi nanti dipertemukan dengan akademisi dengan perusahaan gitu ya. Jadi kita bisa 50-50 dalam pendanaan atau 20-80. Saya pikir itu konsep yang bagus sih Bu, gitu. Tapi challenge atau tantangan tuh masih banyak. Ya, jadi kalau ditanya eh, dalam 5 tahun ini eh, apakah dia gagal atau berhasil? Menurut saya gagal enggak, berhasil banget juga enggak, gitu. Jadi apa ya gitulah, kita masih harus butuh banyak perjuangan, gitu Bu Siti, gitu. Ya betul sekali karena ya Indonesia kan mungkin ya tidak seperti negara-negara lain yang memang sudah siap untuk menerima yang proses pendidikan atau mungkin yang mungkin lebih modern lagi ya kan karena kita mungkin masih prosentase yang modernnya itu di Indonesia itu masih sangat jauh dibandingkan mungkin di negara-negara lain seperti itu ya. Terkadang kalau kita memaksakan pun nanti hasilnya pun mungkin akan sedikit ya pro kontra pasti ada ya Bu ya. Ya jelas seperti itu ya. Kalau kami kan mungkin di guru-guru di bawah ya pasti mungkin ya setiap menteri datang yang baru pasti akan ada
kebijakan yang baik itu kayaknya udah lumrah banget lah ini seperti itu. Iya, betul. Makasih Bu atas Kasih. pencerahannya. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya Pak Abdurrahman, silakan. Terima kasih Prof. Saya Abdurrahman, saya mahasiswanya Bu Dr. Ana. Sama ya Pak, mahasiswa Bu Ana. Ya. Sebetulnya memang ada beberapa pertanyaan ya. Saya tertarik juga di background-nya Prof. Dina ya. Itu kan ada sertifikasi pariwisata ya Prof ya. Iya, Iya, pariwisata tadi berkelanjutan. pertanyaannya hampir mirip-mirip sama Mas Parulo, tapi sudah terwakilkan lah ya. Yang kedua, kalau sebuah bisnis proses, pada saat kita membuat bisnis proses atau membuat sebuah aturan itu, menurut Prof, itu termasuk kategori inovasi atau bukan? Karena saya lihat tadi dalam design thinking itu teorinya kan termasuk ada tahap-tahap pada saat kita membuat sebuah sistem atau proses. Dan mungkin yang tadi diberikan beberapa contoh itu kan sebuah produk barang ya, Prof. Artinya kan inovasi itu kan nggak harus sebuah barang, mungkin sebuah sistem atau sebuah apa namanya proses itu juga kan bisa juga dinamakan inovasi. Jadi pertanyaannya apakah pada saat kita membuat sebuah bisnis proses atau membuat sebuah undang-undang itu masuk dalam kategori inovasi atau bukan. Terima kasih ya Prof. Salam juga buat teman-teman di UPH. Kebetulan rekan-rekan tempat kantor saya dulu scholarship-nya di UPH. Termasuk saya dulu. Cuman saya nggak masuk pilih di UPH, Bu. Karena terlalu jauh, Prof. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Eh, Kalau undang-undang disebut inovatif atau enggak gitu ya, mungkin dia bukan sifatnya memang bukan sesuatu yang inovasi karena undang-undang itu kan sebenarnya sebagai sebuah penegakan hukum, dasar hukum dan sebagainya. Tetapi jika di dalam undang-undang itu ada hal-hal yang inovatif, itu bisa aja sih Pak. Gitu, yang sesuatu yang sifatnya tuh merubah, memperbaiki, mempercepat itu bisa gitu. Saya ambil contoh aja nih, belakangan ini tuh saya terlibat di dalam tim merumuskan undang-undang pariwisata yang baru untuk revisinya ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin apa di bisa dianggap inovatif ya, misalnya dalam mengurus perizinan berbagai usaha pariwisata. Ya, di situ kita usulkan untuk tidak lagi menggunakan tahapan yang kayak zaman dulu, mesti daftar usaha, mesti minta izin ke bupati, mesti minta izin ke ini. Tetapi di situ kita sebut bahwa izin diharapkan cukup pada pemerintah provinsi gitu misalnya. Nah, di situ sebenarnya satu hal yang cukup inovatif kalau buat para pengusaha gitu ya, pariwisata di situ. Nah, tapi undang-undangnya sendiri ya dia bukan sebagai satu produk yang nanti bisa dikomersilkan gitu Pak ya kan undang-undang enggak dia sifatnya adalah sesuatu yang fundamental yang harus diikuti sebagai aturan sebagai pedoman gitu mungkin seperti itu kayaknya Pak Abdurrahman ya kalau ditanya undang-undang itu tapi kalau yang Bapak tanya bisnis proses itu sangat bisa diinovasikan ya. Eh, Contoh zaman dulu kalau kita datang check-in ke hotel, Bapak Ibu tahu ya kalau saya nggak tahu, zaman dulu tuh Bapak Ibu pernah nggak ngeh kalau check-in ke hotel tuh kunci kan kunci biasa kan. Dia ada kayak rak-rak yang tempat naruh kunci-kunci gitu. Kalau zaman sekarang terus meja counternya front office tuh sangat besar, ada lemari-lemari. Kalau sekarang Bapak Ibu lihat orang masuk ke hotel, resepsionis di lobi itu nggak ada tempat duduk. Lalu orangnya cuma bawa tablet, dibekali dengan tablet aja udah. Di situ ada pembayaran, di situ tanda tangan, di situ segala macem, ya. Jadi benar-benar paperless dan semuanya apa sangat simpel. Satu contoh lagi kalau dunia perhotelan, misalnya gini Pak, di dalam bisnis dalam satu hari nih housekeeper
dia tuh punya tugas harus misalnya ngebersihin 10 kamar dalam waktu 8 jam gitu misalnya. Kalau nggak ada inovasi, itu setengah mati tuh ngerjain itu secara efisien. Nah, jadi urusan beresin kamar aja, bagi kami yang di pariwisata, itu suka dipresentasikan di conference loh. Cara yang paling efisien, itu berkembang terus tuh. Gimana caranya ngebersihin kamar dengan cara yang efisien. Ya, dan dalam waktu terkejar, kemudian rapi, bersih, sesuai standar. Gitu. Kayak gitu. Jadi bisnis proses bisa diefisienkan. Gitu. Oke, Baik. Prof. Makasih ya, Prof. Ya, Ah, makasih. sukses. Ini masih ada 3 lagi, saya kayak batasin untuk 3 ini aja ya. Habis itu udah selesai dulu. Oke, Pak Satrio, silakan Pak Satrio. Ya, terima kasih Prof. Izin untuk bertanya. Suara saya kedengeran, Prof? Kedengeran Ya, Pak. begini Prof. Inovasi ini memang luar biasa nih Prof. Di abad ini ya. Mungkin tadi dari 10 penemuan, kemudian juga yang luar biasa, pasti punya dampak positif dan negatif ya Prof ya. Tapi yang kita bisa lihat ke depan ini, kayaknya kita semua akan gimana ya? eh jadi ada mungkin ketidakpastian tanda kutip nih Prof. Kalau bahasa saya nih Prof. Yang pertama, kalau kita lihat sekarang dengan kemajuan yang luar biasa itu, inovasi penemuan itu terjadi pengurangan, khususnya untuk tenaga kerja nih Prof. Ya, kita bisa lihat bahwa bank dulu banyak berjamuran. Sekarang saya pernah dengar kemarin ada sekitar berapa ratus itu tutup. Jadi karena mungkin ada kemajuan dari e-banking ya Prof ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian juga seperti dulu kalau kita lihat iklan sanksi pada waktu masuk tol, sanksinya mana gitu kan? Itu kan banyak penjaga-penjaga. Sekarang sudah semuanya eh, dengan komputer semua, dengan e-money gitu ya, dengan e-tolnya. Nah, ini yang pertama saya bertanya eh mungkin apa namanya ya? Ini menyikapi ini seperti apa, Prof? Dalam eh, kehidupan kita ke depan, Prof? Apakah tidak ada apa namanya? Kalau dibiarkan begitu luar biasa, ya mungkin dampaknya ini juga mungkin akan terjadi pengangguran yang bisa berdampak signifikan juga, ya, Prof ya. Kemudian untuk apa namanya? Untuk dunia seperti pendidikan juga, pendidikan apa nanti yang cocok kira-kira yang kita bisa apa namanya arah supaya memang pendidikan itu eh, memberikan kompetensi kita untuk bisa hidup gitu. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Jadi memang benar kemajuan teknologi sekarang yang luar biasa. Sebenarnya bukan hanya sekarang aja sih sudah live revolusi industri ketika mesin uap ditemukan, kekhawatiran bahwa banyak tenaga manusia yang digantikan oleh mesin itu terjadi. Tetapi kita juga melihat bahwa ketika revolusi industri yang penemuan mesin uap itu terjadi, banyak pekerjaan yang hilang, tapi banyak juga pekerjaan yang muncul yang baru. Demikian juga dengan sekarang ini, Pak Satrio. Jadi kelihatannya memang banyak pekerjaan yang hilang, seperti Bapak tadi sebut ya, soal di bank, ya semua udah pakai m-banking, udah nggak butuh teller lagi, dan sebagainya. Tetapi di balik itu, ya sekarang banyak sekali pekerjaan seperti virtual assistant gitu ya, yang nggak butuh orang datang ke kantor atau apa gitu, tapi satu kantor tuh tetap butuh pekerjaan-pekerjaan itu. Dan itu menyerap tenaga kerja banyak juga sebenarnya Pak. Dan itu saya lihat adalah pekerjaan masa depan. Nah, dalam beberapa diskusi di bidang pendidikan tinggi, ya, eh, kita ngebahas beberapa kali bahwa hal ini memang harus kita antisipasi dan kita harus siapkan generasi berikutnya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan di masa depan seperti itu. Jadi mereka harus diajarin apa nih? Padahal anak sekarang ini kan semua sangat mendapatkan banyak kemudahan kan. Nah, jadi kalau di kampus-kampus, di kurikulum itu diminta kita membuat anak-anak ini mampu berpikir kritis.
Jadi segala kemudahan yang mereka dapat saat ini ya itu adalah hasil pemikiran yang rumit. Misalnya gini Pak, saya ambil contoh. Kita makan Indomie kan enak banget ya, saya langsung sebut merek aja. Tinggal dimasak 3 menit, jadilah itu mie. Tapi untuk menemukan resep Indomie dan bagaimana mie itu bisa dikemas dalam bentuk mie yang kering, kemudian ada bumbunya, ada apanya, itu butuh proses bertahun-tahun untuk research and development. Iya kan Pak? Jadi dari hasil riset yang panjang dihasilkanlah mie instan. Nah, kita jangan terlena dengan instannya. Tapi kita kalau mau menciptakan yang instan dan mudah, maka di belakangnya kita harus siap melakukan berbagai penemuan dan research yang rumit. Nah, inilah anak-anak yang sekarang yang harus kita ajarin. Kayak misalnya mereka dengan mudah cari data di Google. Misalnya. Ya kan? Tinggal googling aja, Mbak Google apa semua. Tapi kita harus ajarin mereka. Nggak semua hal di Google itu benar loh. Jadi Google itu kan mesin pencari. Semua orang masuk-masukin semua di situ. Nggak tahu benar, nggak tahu salah gitu ya. Ini yang kita khawatirkan. Jadi itu yang harus kita ajarin ke anak-anak. Apa yang Anda cari di Google belum tentu benar. Jadi kalau kita mau mencari sumber yang tepat, ya, kalau dia ngandalinnya Google, dia harus tepat cara nyarinya tuh gimana. Jadi ada itu tuh Pak, ada kode-kode atau rumus kalau misalnya mau nyari ini. Kita mau nyari hanya yang tahun ini, topiknya ini, sumbernya hanya dari yang mana, dan seterusnya. Itu yang harus anak-anak diajarkan. Jadi saya pikir itu ke depan akan banyak pekerjaan yang hilang, tapi banyak juga pekerjaan baru yang saat ini kita belum tahu apa pekerjaan-pekerjaan baru itu. Ya, jadi saya sendiri adalah orang yang masih yakin manusia tidak akan dikalahkan oleh AI. Karena AI itu sifatnya hanya mengulang-ulang saja sebenarnya dari informasi yang sudah diinputkan ke dia. Ya, jadi tapi gini kata kuncinya manusia itu harus dididik tidak jadi orang yang biasa-biasa saja. Dia harus lebih gitu. Jadi dunia pendidikan tantangannya itu. Baik, saya pikir itu ya Pak Satrio ya, mohon izin. Siap, terima kasih, Prof. Ya. Ini ada 2 yang terakhir. Saya persilahkan Mas Ibnu, lalu setelah itu Mas Blasius Ferry. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Saya Ibnu, Prof. Saya mahasiswanya Ibu Ana juga. Tadi sama kayak Pak Abdurrahman sama Bu Siti Aminah. Mungkin suara saya terdengar jelas, Prof. Jelas Pak. Serak-serak basah Pak Ibnu. Iya, memang lagi agak ini nih suaranya Bu Siti. Kabar baik, Bu Siti. Konser ya. Jadi terima kasih waktunya, Prof. Pertama sih saya pengen menanggapi juga ya terkait materi malam ini, yaitu invention dan innovation ya, Prof ya. Jadi saya pribadi sih menyimpulkan ya, Prof ya. Kalau penemuan itu sesuatu yang memang awalnya nature ya atau natural, baik ditemukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Itu sih saya menyimpulkan seperti itu. Tapi kalau tadi kan Prof tidak ya seperti itu. Memang penemuan ditemukan ya. Dari bahasa itu kenapa saya menyimpulkan kan karena ditemukan atau penemuan itu berarti kan dia hanya menemukan. Pastinya ada sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Itu mungkin bisa salah, bisa benar. Yang kedua terkait inovasi. Inovasi juga menurut saya sih itu juga bisa disebut penemuan ya. Menurut saya. Entah itu by nature ataupun disengaja atau tidak disengaja. Contoh yang tadi disampaikan kan penemuan itu awalnya memang sesuatu yang komputer awalnya besar, sekarang makin simpel. Jadi inovasi itu menyederhanakan penemuan. Apakah seperti itu? Nah itu saya Prof. Tanggapan saya sih seperti itu. Jadi untuk menyederhanakan antara penemuan sama inovasi sih saya bikin kesimpulan seperti itu. Terus
Karena yang terakhir menyangkut apa yang pengen saya tanyakan sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi? Intinya kan seperti itu, Prof. Terkait inovasi ataupun penemuan, itu penemuan ada yang ditemukan dengan niat baik ataupun tidak baik. Inovasi juga bisa itu dipakai dengan tujuan-tujuan yang baik ataupun tidak baik. Nah, di backside-nya itu, Prof, yang bagi saya masih kurang. Apa itu sekiranya? Membuat inovasi yang memang inovasi itu baik untuk kehidupan ya, karena ini menyangkut kehidupan halayak ya, kehidupan orang banyak. Terkait inovasi yang banyak sekarang ini kan di teknologi ya, tentunya di teknologi. Bagi saya teknologi itu apa namanya? Bagi saya itu membantu ataupun alat bantu. Karena sedikit pengetahuan saya terkait teknologi atau inovasi teknologi, inovasi-inovasi yang sekarang kelihatan canggih, itu ternyata ditemukannya karena memang dari hal-hal yang sederhana, seperti yang Prof tadi sampaikan. Jadi itu Prof yang saya masih pengen tanyakan terkait apa namanya ya, pedoman kita dalam menyikapi inovasi ataupun ketika kita ingin membuat inovasi itu, apakah memang dari hal-hal yang bersifat umum yang bisa bermanfaat atau yang seperti apa, karena terkait itu juga kan ada regulasi yang di setiap wilayah itu berbeda-beda. Jadi kalau untuk inovasi, setiap kita pun saya rasa sih secara tidak sadar juga sedikit-sedikitnya pernah melakukan inovasi. Walaupun saya tidak bisa menyebutkan contohnya seperti apa, Prof. Tapi itu, Prof, terkait apa namanya, inovasi yang sekarang ini sudah masif itu, tentunya apa sih, Prof, yang jadi pegangan utama kita dalam melakukan inovasi itu biar secara tidak sadar juga kita tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu ya, Prof ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih itu aja, Prof. Ya, pertanyaannya panjang, saya sampai lupa pertanyaan pertama apa ya. Saya juga agak sudah malam agak ngantuk, Prof. Maaf, Prof. Ya, panjang. Yang pertama tadi apa ya? Mbak Rina bisa bantu tadi pertanyaan apa yang pertama ya? Antara inovasi sama Ya, apa ya, Pak? penemuan sama inovasi itu, Prof. Penemuan, oke. Saya pernah baca ya, kenapa disebutnya penemuan? Karena sebenarnya dia tadinya udah ada, makanya dibilang ditemukan, bukan diciptakan. Kalau mencipta itu Tuhan, ya. Jadi dia apa? Kalau penemu-penemu itu dianggap sebagai penemu karena mereka menemukan sesuatu yang sebenarnya udah ada, tapi kemudian mereka lah yang kemudian menyusun, mengatur, dan membuat dia menjadi sesuatu yang bisa digunakan, gitu. Lalu pertanyaan kedua mengenai inovasi, gimana ya caranya kita kalau kita melakukan inovasi itu diharapkan inovasinya tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini memang tergantung pada orang yang apa niat dan apa kondisi ya. Kayak misalnya gini, kalau morfin atau zat-zat yang buat bius itu ya, sebenarnya kan dia mempunyai tujuan bagus kayak ganja gitu ya Bapak Ibu. Ganja itu dulu itu digunakan ya memang antara lain buat anestesi, buat orang sakit. Kayak sekarang nih kalau orang-orang sakit kanker, orang kanker itu katanya kalau udah stadium sekian tuh sakit banget katanya. Apa ketika sel-sel kanker itu menyebar, kemudian benar-benar sedang aktif ya, sehingga orang yang udah parah biasanya harus disuntik morfin. Nah, itu kan tujuan bagus ya. Tapi bisa juga ketika jatuh ke tangan yang salah, orang menggunakan morfin itu untuk narkoba. Gitu. Nah, jadi memang kita agak sulit. Kalau
hal-hal yang baik gitu ya. Kalau jatuh ke tangan yang salah itu akan eh, menjadi ini. Contoh ini deh, Bapak Ibu udah nonton film Oppenheimer belum? Kalau belum nonton deh di Netflix ada ya. Dia contoh penemu yang kemudian dia nyesel dengan temuannya. Karena temuan dia banyak kejadian kayak gitu. Kenapa ada hadiah Nobel? Ya, ketika Alfred Nobel menemukan dinamit pertama kali, tujuannya bagus, yaitu apa? Untuk misalnya membantu orang di pertambangan, misalnya kalau ngancurin batu yang terlalu keras atau apa. Tapi kemudian dinamit itu dipakai sebagai bahan peledak untuk hal-hal yang tidak baik. Di situ Nobel menyesal. Oleh karena itu dia menggunakan dana luar biasa yang dia terima ketika dia menemukan dinamit untuk diberikan kepada penemu-penemu yang bermanfaat gitu. Ya, jadi pertanyaan Pak Ibnu tadi, ya kita memang sulit untuk mengatur orang supaya apa yang kita temukan itu dipakai dengan baik ya. Eh, hanya kalau sampai itu digunakan untuk yang jahat, ya tentunya bukan tanggung jawabnya si penemu lagi gitu atau si orang yang inovasi lagi gitu ya. Biar itu harusnya sistem hukum yang berjalan harusnya sih begitu. Oke, mungkin gitu ya, Mas Ibnu. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir Pak Blasius Ferry, silakan Pak. Terima kasih, Prof. Suara saya terdengar, Prof? Ya, terdengar Halo? Pak. Terdengar. Sebelum selamat malam, saya ingin menanggapi, Prof. Terkait inovasi-inovasi dari pendahulu kita yang ternyata tuh sekarang tuh memberikan dampak kurang baik terhadap lingkungan. Seperti misalnya dulu penemu biji plastik yang bisa dibuat menjadi kantong plastik dan sekarang pun kita kan dilarang menggunakan kantong plastik karena isu lingkungan. Terus penemu bahan bakar fosil yang sekarang pun menjadi salah satu pemicu pemanasan global seperti yang tadi Prof bilang tentang cuaca sekarang sudah tidak jelas ya mungkin salah satu dampaknya seperti itu. Nah, apakah inovasi-inovasi yang telah ditemukan terdahulu akan mempengaruhi perilaku kita dan apakah ke depan nanti kita akan kembali berperilaku seperti dulu. Contohnya misalnya dulu waktu nenek-nenek kita ke pasar kan tidak pernah bawa kantong plastik, selalu bawa kantong belanja yang anyaman seperti itu. Nah, kan sekarang kita ke Alfamart atau Indomaret disarankan membawa kantong belanja sendiri. Dan untuk yang bahan bakar fosil pun, dulu kita sempat mengalami corona selama 2 tahun. Nah, selama corona 2 tahun itu ibaratnya bumi sedang memperbaiki diri nih, di mana saya pernah ngelihat di atas gedung cuaca udara pada saat corona, wah sangat bagus sekali nih. Sekarang pas udah mulai normal lagi, udah mulai hitam segala macam. Apakah inovasi-inovasi yang telah ditemukan terdahulu akan menjadi ditinggalkan dan kita akan kembali ke kebiasaan terdahulu gitu, Prof. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menganalisa misalkan kami ingin punya sebuah ide tertentu tapi kita memikirkan jangka panjangnya terhadap lingkungan itu seperti apa. Mungkin itu dari saya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Blasius. Apakah ke depan kita akan kembali lagi menggunakan cara-cara tradisional? Tergantung pada komitmen ya. Komitmen. Kalau saya melihatnya gini, sekarang kan kita banyak dihimbau ya. Terus kalau belanja ya dipaksa suruh bawa kantong sendiri, kalau nggak disuruh bayar gitu ya. Itu satu langkah yang bagus, tetapi tidak cukup. Karena apa? Karena bagusnya sih memang dibuat regulasi yang benar-benar ketat gitu. Ya, seperti itu. Atau ada penegakan atau payung hukumnya deh. Karena gini, manusia itu kalau nggak ditakut-takutin dengan apa hukum tuh biasanya ya kayak kita aja. Ntar kadang kita bawa kantong belanjanya, kadang enggak. Terus kalau misalnya disuruh bayar, ya udah deh, berapa sih? Ya, oh 5.000. Ya udah saya bayar deh 5.000 gitu. Ya, jadi
salah satu cara untuk mengembalikan menurut saya memang melalui aturan yang ketat gitu. Kayak misalnya gini deh, kenapa orang banyak beralih ke mobil listrik misalnya. Walaupun tadi masih ada perdebatan soal nikel ya. Nah, orang pakai mobil listrik kenapa? Karena dia lihat, ada insentif. Insentifnya apa? Bayar STNK murah misalnya. Terus ganjil genap free, nggak kena. Kan orang tertarik tuh. Lalu berikutnya juga apa? Ke depannya kelihatannya nih banyak insentif pajak nih buat buat apa? Buat mobil listrik gitu, seperti itu. Ya, jadi memang harus ada dukungan pemerintah yang mempunyai kuasa untuk mengatur, untuk kita berubah gaya hidup. Tetapi saya juga ngelihatnya gini sih, dari regulasi itu perlu, tapi dari segi mikro, yaitu dari segi keluarga misalnya, ngajarin anak dan sebagainya, itu juga harus dilakukan di keluarga-keluarga gitu. Karena mereka tuh harus gini, kalau saya ke mahasiswa yang anak-anak zaman now itu, saya selalu bilang, kalian ini hidup di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Kamu 20-30 tahun lagi masih hidup saya rasa di dunia ini. Kalau saya mungkin nggak ada. Nah, kamu yakin nggak 30 tahun lagi itu kamu masih gampang dapat air, kamu masih gampang mau makan, kalau kamu nggak do something sekarang, itu parah loh ke depan. Baru deh mereka mikir. Air tuh susah loh. Ya, sekarang aja kita masih beruntung tinggal buka keran airnya keluar. Itu kebetulan kita. Tapi gimana dengan tempat-tempat lain? Nggak usah ngomong luar negeri deh, nggak usah ngomong Afrika, nggak usah ngomong apa. Indonesia aja NTT tuh banyak tempat yang kekeringan. Jogja, Gunung Kidul itu juga banyak yang kekeringan. Jadi kita nggak usah ngomong jauh-jauh, deket-deket aja ya. Dan itu harus terus disampaikan. Jadi kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu yang dosen, Bu Siti Aminah mungkin guru, itu anak-anak harus disadarkan. Saya selalu ngomong misalnya eh, di kamar mandi. Kadang-kadang ada orang nggak peduli nih, klosetnya, water klosetnya nyala terus airnya gitu ya ke ini. Terus anak-anak bilang tolong dong itu dimatiin. Bukan saya mem yang ini. Ya memang bukan kamu, tapi apa apa salahnya ngambil waktu sedikit, balikin itu. Jadi awareness awareness kayak gitu loh, yang Ya betul. terus mesti kita omongin. Jadi dari segi regulasi jalan, tapi dari bawah juga kesadaran-kesadaran pribadi itu juga mulai harus dibangun gitu ya. Lalu tadi yang eh, kedua itu tadi apa Pak? Lupa. Untuk kami-kami ini, misalnya kita udah punya ide untuk membuat sesuatu, tapi kita juga berpikir panjang mengenai dampak terhadap Oh, lingkungan seperti apa gitu, Prof. oke. Kalau sekarang mungkin eh, bisa melihat ini kali ya Pak, indikator-indikator SDGs itu kita bisa pakai ya, Sustainable Development Goals. Gimana caranya kalau kita menghasilkan sesuatu itu align dengan ke-17 goals itu tadi ya, sehingga tidak eh, mengancam lingkungan dan sebagainya ya. Memang banyak yang dulu ditemukan, no one have the idea bahwa fossil fuel, siapa yang berpikir bahwa itu akan menjadi ancaman buat kita semua, bikin ozon bolong, bikin apa ya. Siapa yang Ya, Prof. berpikir bahwa manusia itu sejuta umat akan, bermiliar umat akan pakai mobil gitu misalnya. Ya, ketika pertama kali itu ditemukan kan nggak ada yang tahu. Tapi sekarang yang harus dilakukan juga menggalakkan penggunaan solar panel sih. Mahal sekarang, teknologi masih mahal, tetapi mudah-mudahan kalau itu terus 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 digunakan, itu bisa nanti harga bisa terjangkau oleh rumah tangga ya, mudah-mudahan. Oke, semoga menjawab Pak Blasius. Terima kasih, Saya Prof. akan kembali pada Bu Moderator dan juga Ibu Kaprodi. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu dia pertanyaan terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dina Mutiara Leni. Terima kasih banyak Ibu yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai
tadi sudah jelaskan invention dan juga innovation ya. Banyak sekali tentunya pelajaran-pelajaran terbaru yang kita dapatkan. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, sudah 2 jam waktu sudah kita lewati. Untuk selanjutnya, mungkin ada tambahan dari Bu Ana. Apakah ada tambahan terlebih dahulu, Bu? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu Cukup. Dina. Baik, langsung saja kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, kita foto dulu bisa semuanya. Bapak Ibu sekalian dibuka kameranya, boleh? Oke. Bisa langsung kita foto bareng-bareng ya, silahkan. Foto ya, menu layar 1. Cis. Itu. Bu Dina hari ini yang ikut sampai 100 lebih, Bu. Sampai nggak bisa masuk. Hebat, Ibu. Banyak sekali. Yang kedua ya, Cis. Layar ketiganya. Layar terakhir, layar 4. Sudah, terima kasih, Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, acara demi acara sudah kita laksanakan secara bersama-sama. Sampainya kita di penghujung acara. Saya ingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk dapat mengisi link absensi yang nantinya akan dibuatkan sertifikat oleh panitia. Silakan kepada semua Bapak Ibu untuk mengisinya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dina Leni dan juga para Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada webinar kita malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana yang telah memberikan kita banyak sekali fasilitas untuk bisa mendapatkan ilmu. Acara pada malam hari ini saya tutup. Saya Namutiara pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Profesor. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Selamat Terima malam. kasih Bu Selamat Ana, istirahat ya. Prof. Dina. Kasih ya Bu Dokter Sehat Ana. selalu. Terima kasih, sayangku. Bu Ana kapan ada di kampus? Selalu ada. Main aja. Ya, siap. Izin live ya, Bapak Ibu. Ya, siap. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Bu. Terima kasih. Saya akhirin end all Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Ana.